Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3 SD Mutual. Bagaimana kabar anak-anak di rumah hari ini? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Nah, bertemu kembali dengan Bu Nisa di pembelajaran matematika. Anak solid, hari ini kita sudah memakai buku tematik 3B. Nah, untuk hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Simak baik-baik video pembelajaran hari ini. Check it out. Sifat pertukaran disebut juga dengan komutatif. Nah, sifat pertukaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Contohnya, di sini Bu Guru memiliki 2 apel ditambah 3 apel. Nah, 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 5. Ternyata 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, itu yang dinamakan dengan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Karena ini hasilnya 5, yang sebelah sini juga hasilnya 5. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat kita tuliskan A tambah B sama dengan B tambah A. Seperti contoh di atas tadi. A misalnya 2 ditambah B misalnya 3. 2 tambah 3 sama dengan B. B-nya berapa tadi? 3. 3 ditambah A-nya 2. Jadi secara umum bisa kita tuliskan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sekarang jika kita tukar, misalnya apel dalam keranjang biru, kita masukkan ke dalam keranjang hijau. Jadi jika ditukar, apel dalam keranjang biru kita masukkan ke dalam keranjang hijau. Maka di sini 9 apel. Ya. Lalu apel di dalam keranjang hijau kita masukkan ke dalam keranjang biru. Masukkan ke sini. Berarti dalam keranjang biru jadi 6 apel. Nah, sekarang kita buktikan 9 ditambah 6. 9 tambah 6 sama dengan 15. Yang bawah 6 ditambah 9 sama dengan 15 juga. Jadi bisa kita buktikan bahwa 9 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 9. Anak solid, sekarang kita akan melanjutkan. Silahkan buka buku paket 3B halaman 7. Pembahasan nomor 3. Misalnya 120 ditambah 280 sama dengan kita hitung menggunakan cara bersusun pendek. 120 ditambah 280. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 8. Bagaimana caranya? Masih ingat? Ya, hasilnya adalah 10. Yang ditulis di sini 0, 1, simpan di ratusan. 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan berapa?
kita tulis hasilnya di sini. Sekarang kita hitung selanjutnya. Kita balik. 280 ditambah 120 sama dengan berapa? Nah, menurut rumus yang tadi Bu Guru jelaskan, secara umum sifat pertukaran itu berlaku rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kalau seperti ini berarti langsung kita dapatkan bahwa 120 ditambah 280 sama dengan 400. Nah, berarti 280 ditambah 120 sama atau tidak hasilnya? Sama dengan atas 400. Oke. Nah, yang terakhir kita lengkapi. Jadi 120 ditambah 280 karena hasilnya sama. Di sini kita tinggal melengkapi sama dengan 280 ditambah 120. Paham? Nah, untuk selanjutnya nomor 3 yang B. 475 ditambah 115 sama dengan titik-titik. Kita hitung menggunakan cara bersusun pendek terlebih dahulu. 475. Ingat, jika kita berhitung penjumlahan menggunakan cara bersusun pendek, bilangan kedua ditulis dari angka yang paling belakang atau dari satuan. Misalnya 115, kita tulis dari belakang 5, 1, 1. Kita jumlahkan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Tulis di sini, 0 tulis di sini, 1 simpan di puluhan. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 590. Ingat rumus yang tadi, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berarti langsung bisa kita isikan 115 ditambah 475 sama dengan 590. Terakhir tinggal kita lengkapi. Jadi di sini sudah ada 115. Berarti yang depan 475. Jadi 475 ditambah 115 sama dengan 115 ditambah 475. Begitu penjelasan dari Bu Guru. Nah, anak Soli, sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Tadi di awal pembelajaran Bu Guru sudah menjelaskan secara umum sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan berlaku rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya kan? Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini akan Bu Guru hapus terlebih dahulu ya. Oke. Sekarang kalian silahkan membuka buku paket halaman 25. Buku paket 3B. Sebagai contoh,
Nina menggunakan 320 biji kacang merah dari kotak biru dan 280 biji kacang merah pada kotak hijau. Sementara itu, Deli mengambil 280 biji kacang merah dari kotak biru dan 320 biji kacang merah dari kotak hijau. Sekarang kita perhatikan, ya. Tadi Nina mengambil 320 dari kotak biru dan 280 kacang merah dari kotak hijau. Sementara Deli mengambil 280 kacang merah dari kotak biru dan 320 kacang merah dari kotak hijau, ya kan? Oke, kita lanjut. Pertanyaannya, berapa banyak biji kacang merah yang digunakan Nina seluruhnya? Apakah banyak biji kacang merah yang digunakan Nina dan Deli sama banyak? Oke, perhatikan. Tadi Nina mengambil 320 kacang merah dan 280 kacang merah pada kotak hijau. Pertanyaannya, berapa jumlah seluruhnya? Jumlah seluruh kacang merah yang diambil Nina. Sekarang kita akan hitung. 320 ditambah 280 sama dengan berapa? 320 ditambah 280. 0, 8, 2. Ditambah 0 tambah 0, 0. 2 ditambah 8 sama dengan 10. 10 ya. Tulis 0, angka 1 simpan di ratusan, dilingkari. 1 ditambah 3, 4 ditambah 2, 6. Jadi hasilnya 600. Jadi jumlah seluruh kacang merah yang diambil oleh Nina ada 600 kacang merah. Kan? Paham ya? Sekarang kita hapus. Selanjutnya, oke, berarti kita bisa jawab tadi. Nah, nih, banyak biji kacang merah yang digunakan Nina seluruhnya ada berapa? Jawab. Wah, tulisannya, mohon maaf nih ya. 600. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah banyak biji kacang merah yang digunakan Nina dan Deli itu sama banyak? Coba kita perhatikan lagi. Nah, kita hapus dulu. Oke. Deli, coba kita hitung milik Deli ya. Deli tadi menggunakan 280 kacang merah dan 320 kacang merah dari kotak hijau. Sekarang akan kita jumlahkan 280 ditambah 320. Oke, kita hitung, kita buktikan. Maaf, enggak. Kuning. 280
ditambah 320. Ditambah 0 ditambah 0, 0. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Benar sekali. Oke, tulis berapa di sini? Tulis 0. Simpan satunya di mana? Di ratusan. Oke. 1 ditambah 2, 3 ditambah 3, 6. Nah, ternyata hasilnya 600. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ternyata, nih mengganggu, bentar ya, hapus dulu. Ternyata kesimpulannya 320 ditambah 280 hasilnya sama dengan 280 ditambah 320 karena tadi hasilnya sama-sama 600. Sama-sama berapa tadi? 600. Ya, kita tulis di sini 600. Yang ini hasilnya juga sama 600. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 320 ditambah 280 sama dengan 280 ditambah 320. Karena secara umum sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan berlaku rumus A tambah B. A-nya misalnya ini, A-nya ini A. Ini A. Tambah B-nya ini 280 sama dengan 280 sebagai apa tadi? B ya. B ditambah A-nya dibolak-balik seperti itu. Mudah ya? Anak solih, tadi Bu Guru sudah memberikan penjelasan tentang sifat pertukaran atau disebut apa? Komutatif pada penjumlahan. Semoga video pembelajaran